Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sedita Amelia Putri dengan NIM 1121065 dari jurusan Hukum Keluarga Islam B 2021. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan soal UTS dari mata kuliah SPI. Yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan As-Sabiqun Awwalun dan siapa saja kelompok-kelompok orang yang ada dalam As-Sabiqun Awwalun tersebut. As-Sabiqun Awwalun dapat dijabarkan, As-Sabiqu artinya yaitu pengikut, sahabat, atau teman, sedangkan Awwalun adalah artinya awal atau pertama. Jadi As-Sabiqun Awwalun adalah sebutan bagi orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Orang-orang yang ada dalam As-Sabiqun Awwalun tersebut ialah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib, yang kelima Khadijah, selanjutnya Talha bin Ubaidillah, Said bin Zabid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Az-Zubair bin Al-Awwam. Poin kedua yaitu jelaskan sejarah Arab sebelum pra-Islam. Poin pertama, asal-usul bangsa Arab. Asal-usul bangsa Arab, mereka keturunan dari bangsa Yazan atau Khatan. Bangsa Arab juga dikenal dengan memiliki kelebihan fisik dan keberanian yang andal. Poin ketiga, kerajaan-kerajaan yang ada di Arab sebelum Islam. Kerajaan pertama yaitu Kerajaan Kinda. Kerajaan ini berada di Yordania atau bagian utara Arab. Yang kedua yaitu Kerajaan Ma'in dan Kerajaan Khatan. Kerajaan ini berdiri pada satu zaman. Yang ketiga itu Kerajaan Himyar. Kerajaan ini diduduki oleh orang asli dari bangsa Yaman. Poin ketiga, sistem politik Arab sebelum pra-Islam yaitu mereka hidup dengan bersuku-suku atau berkabilah. Orang yang memimpin suku atau kabilah disebut dengan syekh. Poin selanjutnya yaitu kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam. Seperti yang diketahui, kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam yakni mereka mengikuti kepercayaan nenek moyang terdahulu, yaitu menyembah para berhala yang mereka buat sendiri. Poin selanjutnya yaitu kondisi bangsa Arab sebelum pra-Islam. Kondisi bangsa Arab sebelum pra-Islam, mereka disebut juga dengan zaman jahiliyah, yaitu zaman kebodohan, di mana di zaman tersebut mereka hanya mementingkan kesenangan dan pribadi hawa nafsu sendiri. Poin selanjutnya yaitu keadaan ekonomi bangsa Arab sebelum pra-Islam. Keadaan ekonomi mereka tergantung dengan negara mereka sendiri. Mata pencaharian pertama mereka ialah berdagang dan berternak unta. Selanjutnya, poin selanjutnya kesenian dan kebudayaan Arab sebelum pra-Islam. Kesenian dan kebudayaan Arab sebelum Islam yaitu bangsa Arab dikenal dengan penyair puisi. Dan kebudayaan mereka pada zaman itu dilandasi dengan kesenangan dan kepuasan hawa nafsu sendiri. Poin selanjutnya yaitu arsitektur bangsa Arab sebelum Islam. Para bangsa Arab mereka memiliki arsitektur yakni ahli dalam bidang pahat memahat, seperti yang mereka buat yaitu berhala. Ilmu pengetahuan Arab sebelum Islam, pada masa itu mereka mengenal ilmu astronomi, nasab. Dan poin selanjutnya yaitu silsilah keturunan Arab sebelum Islam. Menurut para ahli, bangsa Arab dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu Arab. Selanjutnya yaitu silsilah keturunan bangsa Arab sebelum Islam. Menurut para ahli, bangsa Arab dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu Arab Ba'idah, yaitu bangsa Arab yang hampir punah. Yang kedua, Arab Bah, yaitu bangsa Arab orang asli dari pemukiman tersebut. Yang ketiga yaitu Arab Musta'ribah, yaitu bangsa Arab yang nominan tercampur. Soal yang ketiga yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui tentang periode Mekah. Periode Mekah adalah periode pertama kali di mana periode itu dimulai dari sejak Nabi lahir
sampai sebelum ia hijrah ke Madinah. Periode mereka berlangsung selama 12 tahun 5 bulan lebih, dan di periode mereka tersebut banyak sekali Nabi mendapat tantangan dan rintangan dalam menjalankan dakwahnya sebagai Nabi. Dan di periode mereka tersebut terdapat dakwah Nabi, yakni secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. Yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang periode Madinah? Periode Madinah ialah periode setelah Nabi hijrah dari Mekah. Nabi mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. 5, yakni sebutkan dalil dakwah Nabi secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. Yang pertama, yang terangan dijelaskan dalam surat Al-Mudaththir yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'ansir wa rabbika fakabbir wa siyabaka fatahhir warus jafahjur walah tamun ta'aksir walirabbika fasbir, yang artinya, wahai orang-orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu. Dan dakwah secara sembunyi-sembunyi, dalilnya yaitu surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim fasdaq bima tu'maru agrid anil musyrikin, yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sekian, terima kasih. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan dalam menjawab soal UTS dari mata kuliah STI. Maaf atas kekurangan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.